Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Kita masih belajar tentang himpunan, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita himpunan. Oke. Nah, di sini langkah-langkah menyelesaikan soal cerita himpunan, itu ada berapa langkah? Oke, itu langkah yang pertama yaitu buatlah diagram Venn-nya sesuai himpunan yang diketahui dalam soal tersebut. Jadi langkah yang pertama kita harus buat diagram Venn-nya dulu. Diagram Venn itu seperti apa sih? Ayo kita ingat-ingat lagi ya sebelumnya. Diagram Venn itu bentuknya persegi panjang. Jangan lupa di sebelah kiri atas kalian kasih huruf S yaitu melambangkan himpunan semesta. Kemudian setiap himpunan di dalam soal cerita itu digambarkan dengan sebuah lingkaran. Kemudian jangan lupa nama himpunannya menggunakan huruf kapital di sebelah atas lingkarannya, gitu ya. Nah, kemudian anggota himpunan tersebut diletakkan di dalam lingkarannya itu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tidak menggunakan diagram Venn juga bisa, yaitu menggunakan rumus gitu ya. Tapi memang lebih mudahnya itu kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, jadi lebih jelas pembagian himpunannya itu gitu ya. Oke, lanjut ke langkah yang kedua yaitu isi banyaknya anggota-anggota himpunan yang diketahui pada diagram Venn tersebut. Nah, yang ketiga, yang kalian isi pertama yaitu irisan himpunan-himpunan pada soal tersebut. Jadi irisan kedua lingkarannya itu. Nah, ya. Kalian baca lagi soalnya. Di situ irisan kedua himpunan itu banyak anggotanya berapa? Kalian isikan di situ. Nah, kalau di soal tidak diketahui irisan kedua himpunan tersebut, nah itu berarti belum diketahui. Nah, kalian tulis X saja begitu di tengah-tengahnya. Kita misalkan ya. Nah, nanti akan kita cari selanjutnya begitu. Kemudian langkah selanjutnya, lengkapi banyaknya himpunan lain yang diketahui. Yang kelima, jawablah pertanyaan yang ditanyakan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal yang pertama, yaitu dari 40 bayi diketahui ada 18 bayi gemar memakan pisang. 25 bayi gemar memakan bubur dan 8 bayi gemar memakan keduanya. Keduanya itu yaitu berarti gemar memakan pisang dan bubur juga gitu. Kemudian tentukan banyaknya bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur. Nah, tadi langkah pertama kita gambarkan diagram Venn-nya dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada berapa himpunan? Nah, ternyata ada 2 himpunan, yaitu bayi yang memakan pisang dan bayi yang makan bubur. Nah, bayi yang memakan pisang kita lambangkan lingkarannya dengan huruf P, pisang gitu ya. Bayi yang makan bubur kita lambangkan dengan huruf B ya. Bubur begitu. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita cari irisan keduanya. Irisan keduanya itu ini. Daerahnya di sini ya. Irisan keduanya itu maksudnya apa sih? Berarti kita cari bayi yang gemar memakan pisang juga gemar memakan bubur. Nah, berapa di sini? Nah, ternyata di sini di soalnya dituliskan ada 8 bayi yang gemar memakan keduanya. Makanya di sini dituliskan 8 gitu ya. Ini yang harus diisi pertama, 8. Nah, kemudian yang harus diisi selanjutnya itu kanan dan kirinya ini. Kanan dan kirinya. Nah, kita lihat sebelah kiri terlebih dahulu. Ini adalah lingkaran untuk yang bayi yang gemar memakan pisang. Nah, kita lihat di soalnya, bayi yang gemar memakan pisang itu ada 18. Nah, 18 bayi ini itu sudah include atau sudah termasuk bayi yang gemar memakan pisang maupun bubur. Nah, di sini sudah ada 8 nih yang gemar makan pisang dan bubur. Berarti di sini tinggal berapa nih? Gitu. Berarti 18 dikurangi 8 hasilnya 10. Nah, berarti di sini isinya 10 nih. Nih ya. Kalau digambarkan lagi diagram V-nya di sini 10. Nah, memang benar ya bahwa yang memakan pisang itu yang gemar memakan pisang itu memang sebanyak 18 bayi nih ya, 18 bayi sesuai yang diketahui. Nah, kemudian untuk yang gemar memakan bubur, di sini yang gemar makan bubur itu adalah 25. Sudah ada 8, berarti tinggal berapa di sini? 25 dikurangi 8, hasilnya 17. Nah, ini 17. Kalau kita lihat lingkaran yang gemar makan bubur, 8 tambah 17 memang ada 25 bayi. Nah, ini yang perlu kalian tekankan di sini ya. Kalian suka
kalian suka lupa karena di sini ditulis 18 bayi gemar makan pisang, makanya di sini langsung ditulis 18. Nah, padahal 18 itu di sini sudah tertulis 8. Jadi harus dikurangi dulu 18 dikurangi dengan 8. Tidak boleh langsung dituliskan di sini 18 ya. Termasuk yang di sebelah kanan yang ini. Di sini tertuliskan 25 bayi, langsung di sini kalian tuliskan 25. Jangan ya. 25 itu sudah ada 8 di sini, berarti tinggal berapa di sini? Ada tinggal 17 bayi. Begitu maksudnya ya. Oke, nah di sini dituliskan kembali, berarti diagram Venn ini menjadi seperti ini. Yang tengah itu 8, yang sebelah kiri ini 10, yang sebelah sini 17. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa sih? Banyaknya bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur. Yang tidak menyukai pisang dan bubur berarti tempatnya ada di luar nih. Ada di luar. Nah, ternyata di sini bayinya ada berapa semuanya? Ada 40 bayi, begitu ya. Nah, jadi di dalam diagram Venn ini, kalau dijumlahkan itu harus ada 40 bayi. Nah, berarti cara mencarinya gimana? Itu, berarti 40 dikurangi, di sini sudah ada 10, 8, dan 17. 10 tambah 8 tambah 17, berarti 35. Berarti 40 kurang 35 ada 5. Nah, 5-nya taruh luar. Nah, ini maksudnya adalah 5 bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur. Nah, begitu ya. Oke, nah ini kita screenshot ya, kita uraikan ya, kita uraikan ininya diagram Venn-nya. Nah begini ya, nah kita uraikan yuk biar kalian bisa baca diagram Venn-nya ini. Nah di sini 10 ini apa sih? Nah ini adalah yang gemar makan pisang saja. Ya harus ada kata sajanya nih, harus ada kata sajanya. Nah kalau yang gemar makan bubur saja, berarti berapa bayi? Nah, ini 17 bayi. Nah, kemudian yang gemar memakan pisang. Nah, lingkaran pisangnya nih ada berapa di sini? 10 tambah 8, berarti ada 18 bayi. Ada 18 bayi ya. Nah, di mana yang 8 bayi ini itu nggak makan pisang, yang nggak makan gemar makan pisang saja, tapi pisang dan bubur gitu maksudnya ya. Nah, yang gemar makan bubur. Nah, berarti kalian lihat lingkaran buburnya ini ada berapa ini? Oh, ada 25 ya, 8 tambah 17. Nah, begitu. Nah, yang gemar makan pisang dan bubur. Ya, gemar makan pisang dan bubur. Ini ada berapa di sini? Oh, ada 8 bayi. Nah, untuk 5 ini berarti di luar lingkaran pisang dan bubur. Berarti 5 bayi ini adalah yang tidak gemar makan keduanya. Begitu ya. Oke, silakan dipahami lagi. Dilihat dengan seksama. Nah, oke, kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Oke. Contoh soal kedua, di sebuah kelas, 18 anak sudah pernah berkunjung ke Ancol, 22 anak sudah pernah berkunjung ke Taman Mini, 10 anak sudah pernah berkunjung ke keduanya. Hitunglah banyak anak dalam kelas tersebut. Nah yang pertama jangan lupa digambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, kemudian kalian di sini lihat lagi di soal ceritanya. Ada berapa himpunan sih? Nah, di sini ada 2 himpunan ya. Yaitu anak yang pernah berkunjung ke Ancol dan anak yang pernah berkunjung ke Taman Mini. Nah, jadinya di sini lingkarannya ada 2. Nah, yang pernah berkunjung ke Ancol, Ibu tuliskan di sini pakai huruf A, nama himpunannya. Yang pernah berkunjung ke Taman Mini, Ibu tuliskan menggunakan huruf T, gitu ya, nama himpunannya. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian isi adalah tengah-tengahnya ini. Berarti kalian cari di soal, anak yang pernah berkunjung ke Ancol dan Taman Mini atau pernah berkunjung keduanya. Ada berapa anak di sini? Oh, ada 10 anak, tuliskan 10 di sini. Begitu ya. Nah, kemudian, untuk mengisi yang sebelah sini, kalian lihat di soalnya, berapa anak yang sudah pernah berkunjung ke Ancol? Ternyata ada 18. 18 di sini sudah ada 10, berarti sebelah sini tinggal berapa? 18 dikurangi 10 hasilnya 8, gitu ya. Kemudian untuk yang sebelah sini, yang Taman Mini, kalian lihat di soalnya ada berapa anak? Yaitu ada 22 anak. Di sini sudah ada 10, berarti di sini tinggal berapa? 22 dikurangi 10 hasilnya tinggal 12 begitu. Nah, kalau digambarkan lagi diagram Venn-nya berarti menjadi seperti ini. 10, 8, 12. Nah, di soal ada nggak tertulis nggak ya anak yang belum pernah berkunjung ke Ancol dan Taman Mini? Ternyata di sini tidak ada. Nah, berarti di sini untuk yang di luar lingkaran berarti tidak dituliskan ya, karena di soal tidak ada deskripsinya ya, tidak dijelaskan. Nah, cukup sampai sini diagram Venn-nya. Kemudian kembali ke soalnya. Soalnya apa sih di sini? Hitunglah banyak anak dalam kelas tersebut. Nah, kalau
pertanyaannya hitunglah banyak anak dalam kelas tersebut, berarti kalian jumlahkan semua angka yang ada di dalam diagram Venn ini ya. Angkanya ada berapa aja? Oh, ada 8, 10, dan 12. Kalian tambahkan. 8 tambah 10 tambah 12. Berarti ada berapa? Ya, ada 30 anak. Nah, gitu ya. Oke, seperti contoh soal yang pertama, kita screenshot yang ini, kita baca bareng-bareng biar kalian lebih paham membaca diagram Venn-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, keterangan lengkapnya. Nah, 8 ini berarti adalah banyak anak yang pernah berkunjung ke Ancol saja. Jangan lupa ada kata sajanya ya. Nah, kalau yang pernah berkunjung ke Taman Mini saja berarti yang ini, 12 anak. Nah, kalau yang pernah ke Ancol ya, nggak ada kata sajanya nih. Berarti ya ini, lingkaran Ancolnya ini ada berapa? Ada 18 anak gitu ya. Nah, kalau anak yang pernah ke Taman Mini, berarti ini ada berapa anak ini? Ya, ada 22 anak ya. Ada 22 anak. Nah, kemudian yang pernah ke Ancol dan Taman Mini atau pernah berkunjung ke keduanya, berarti ada berapa anak ini? Ini ada 10 anak. Nah, begitu ya. Oke, yuk lanjut contoh soal yang ketiga. Dilakukan pendataan ekskul di kelas 7A yang beranggotakan 36 siswa. Hasil pendataan yaitu 7 anak mengikuti marching band dan 5 anak mengikuti paduan suara. Dan 27 anak tidak mengikuti keduanya. Tentukan banyak anak yang mengikuti marching band dan paduan suara sekaligus. Oke, nah langkah yang pertama yaitu bentuklah diagram Venn-nya seperti ini. Kalian lihat di soalnya ada berapa himpunan yang akan kita bentuk lingkarannya. Nah, ternyata ada dua, yaitu himpunan anak yang mengikuti marching band dan himpunan anak yang mengikuti paduan suara. Nah, dibuat seperti ini. Himpunan anak yang mengikuti marching band, Ibu namakan himpunannya menggunakan huruf M. Himpunan anak yang mengikuti paduan suara, Ibu namakan himpunannya menggunakan huruf P besar. Nah, langkah pertama yang harus diingat-ingat yaitu tengah-tengahnya ini ya. Berarti kalian cari informasi banyaknya anak yang mengikuti marching band sekaligus mengikuti paduan suara. Ada nggak di sini? Nah, ternyata setelah dibaca, ternyata masuk ke dalam soal ya, itu yang ditanyakan. Nah, ini. Banyak anak yang mengikuti marching band dan paduan suara sekaligus. Nah, berarti kalian tuliskan X begitu, karena belum diketahui dan itu yang ditanyakan ya. Kalian tulis X. Nah, kemudian untuk mengisi di sebelah kiri ini, kalian lihat banyaknya anak yang mengikuti marching band. Ada berapa? Oh, ada 7. Berarti di sini 7 dikurangi X. Sedangkan yang mengikuti paduan suara ada berapa? Oh, ada 5. Ini 5 anak. Berarti di sini 5 dikurangi X. Gitu ya. Nah, kemudian informasi di soal ada nggak yang tidak mengikuti keduanya? Ternyata ada. Berapa ini? Ada 27. Nah, kita tuliskan di sini 27 di luar lingkarannya. Gitu ya. Nah, sampai sini. Karena masih ada XX-nya, berarti XX-nya ini harus kita cari dulu ya. Nah, kita cari dulu. Nah, kita lihat di sini bahwa banyaknya anak itu dalam kelas ada 36 siswa. Jadi semua bilangan yang ada dalam diagram ini kalau ditambahkan itu harus ada 36. Nah, kita tambahkan di sini ya. 7 dikurangi X, nih 7 dikurangi X, ditambah X, ini ditambah X, ditambah 5 kurang X, ditambah 5 kurang X, ditambah 27. Ya. Nah, itu harus sama dengan 36 ya. Nah, kemudian ini negatif X ditambah X ini habis ya. Sama saja dengan negatif 1 ditambah 1 kan 0 hasilnya ya. 0 hasilnya, tidak usah dihiraukan. Nah, kemudian berarti tinggal negatif X ya. Negatif X-nya taruh sini. Kemudian ini angka-angkanya kita tambahkan. 7 ditambah 5 ditambah 27. Hasilnya adalah 39. 39 dikurangi X sama dengan 36. X-nya ini harus kalian isi berapa biar hasilnya benar. 39 itu harus dikurangi berapa biar hasilnya 36. Nah, X-nya itu harus diisi dengan 3. Nah, berarti X-nya ini itu nilainya adalah 3. 3 anak. Jadi banyak anak yang mengikuti marching band dan paduan suara itu adalah 3 anak ya. Kalau di sini 3, berarti yang sebelah kirinya ini adalah 7 dikurangi 3 hasilnya nih ya, 4. Kalau di sebelah kanannya ini 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. Nah, jadinya di sini diagram Venn-nya adalah bentuknya seperti ini. Tuh ya. Nah, ini kita screenshot. Nah, kita identifikasi lagi yuk bareng-bareng ya.
Nah, seperti ini. Nah, di sini kita uraikan dulu yang 4 ini. 4 ini apa sih? Nah, itu adalah anak yang hanya mengikuti marching band saja. Nah, 2 ini apa sih? 2 ini adalah anak yang hanya mengikuti paduan suara saja. Nah, kalau yang mengikuti marching band, ya. Oh ya, ini selain menggunakan kata saja, boleh menggunakan kata hanya ya. Yang hanya mengikuti marching band ada 4, yang hanya mengikuti paduan suara hanya ada 2. Gitu. Nah, kemudian kalau yang mengikuti marching band tidak ada kata hanya ataupun kata sajanya, berarti ini yang dalam lingkaran marching band-nya ada berapa? Oh, ada 7 gitu. Yang mengikuti paduan suara ada berapa ini? Ya, oh ada 5 anak begitu. Nah, yang mengikuti marching band dan paduan suara sekaligus berarti ada berapa anak? Oh iya, di sini ada 3 anak begitu ya. Nah, kemudian 27 ini apa? Nah, 27 ini ada di luar lingkaran M dan P, berarti dia adalah yang tidak mengikuti keduanya. Gitu ya. Oke. Satu lagi ya, contoh soal yang keempat. Dalam suatu acara sekolah, dilakukan pendataan lomba untuk siswa kelas 7B yang beranggotakan 40 anak. Hasil pendataan adalah 17 anak mengikuti lomba menggambar, 13 anak mengikuti lomba menari, tentukan banyak anak yang hanya mengikuti lomba menggambar saja. Langkah yang pertama, kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, kemudian kita baca di sini ada berapa himpunan? Ternyata ada dua himpunan, yaitu himpunan anak yang mengikuti lomba menggambar dan himpunan anak yang mengikuti lomba menari. Begini ya. Yang lomba menggambar di sini himpunannya Ibu namakan dengan huruf G. Kemudian yang mengikuti lomba menari Ibu namakan dengan huruf T besar. Kemudian langkah yang kedua yang harus diisi adalah tengah-tengahnya dulu. Kalian cari di situ berapa anak yang mengikuti lomba menggambar sekaligus lomba menari. Baca dengan seksama. Ternyata tidak ada ya, tidak ada informasinya. Berarti kalian tuliskan menggunakan huruf X. Nah, kemudian untuk mengisi yang sebelah sini, kalian lihat yang mengikuti menggambar ada berapa anak? Ya, ternyata ada 17 anak nih mengikuti lomba menggambar. Berarti di sini 17 dikurangi X. Nah, kemudian untuk yang lomba menari ada berapa anak? Ternyata ada 13 anak. Ini ya, 13 anak. Berarti di sini 13 dikurangi X. Gitu ya. Nah, kemudian oh ya, di sini tidak Ibu tuliskan ya. Harusnya di sini maaf, ini ada yang kurang. Harusnya Ibu tuliskan lagi ada 20 anak yang tidak mengikuti lomba menggambar dan lomba menari. Nah, di sini Ibu tuliskan 20-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari X-nya, berarti kita kembalikan ke banyaknya anak dalam kelas tersebut. Banyaknya anak dalam kelas tersebut itu ada 40 anak. Kita tambahkan semuanya di sini ya. Tambahkan semuanya. 17 dikurangi X ditambah X ditambah 13 kurangi X ditambah 20. Harus sama dengan 40. Negatif X tambah X ini habis. 0 ya hasilnya. Tidak usah dihiraukan. Berarti tinggal negatif X. Nah, kemudian ditambahkan bilangannya 17 tambah 13 tambah 20. Hasilnya 50. 50 kurang X sama dengan 40. X-nya ini harus diisi dengan bilangan berapa supaya hasilnya benar ya. Ternyata harus diisi dengan bilangan 10 karena 50 dikurangi 10 hasilnya 40 ya. Nah, jadi di sini X-nya ini 10. Nah, berarti di sini jadinya berapa? 7 10 itu hasilnya 7. Yang sebelah sini 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Nah, jadinya diagramnya seperti ini ya. Nah, kembalikan ke soal. Soalnya apa? Soalnya yaitu banyak anak yang hanya mengikuti lomba menggambar saja. Nah, yang lomba menggambar saja ada kata saja, ada kata hanyanya. Berarti ini ya, 7 anak. Nah, gitu ya. Oke, kita screenshot lagi nih yang diagram banyak ini, kita identifikasi bareng-bareng lagi. Nah, gitu. Nah, 7 ini apa? 7 ini yang hanya mengikuti lomba menggambar saja. 3 ini apa? Ini yang hanya mengikuti lomba menari saja. Kalau yang mengikuti lomba menggambar berarti ada 17 anak. Yang mengikuti lomba menari ada 13 anak. Yang mengikuti lomba menggambar sekaligus menari ada 10 anak. Nah, 20 ini apa? 20 ini adalah yang tidak mengikuti lomba menggambar maupun menari. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dilihat dengan seksama, dipahami gitu. Cara-caranya ya. Cara-caranya dari keempat contoh soal tersebut. Nah, ya, oke, sudah selesai. Oke, silakan bisa diulang lagi videonya untuk supaya kalian lebih paham. Ya, oke, semoga menambah pemahaman kalian. Sekian dari Ibu.
Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.